Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarjari Atma dengan NPM 2375828, program studi teknologi rekayasa internet kelas 2A. Di sini saya ingin membuat video untuk ujian akhir praktikum mata kuliah desain basis data. Nah, di sini saya bersama kelompok saya ditugaskan untuk membuat sebuah aplikasi sederhana yang dapat melakukan perintah operasi CRUD, create, read, update, dan juga delete, seperti itu. Lalu pada perangkat jaringan itu aplikasi ini menggunakan MongoDB sebagai basis datanya. Nah, seperti itu. Di sini bisa kita lihat kami sudah membuat sebuah program yang database-nya menggunakan MongoDB. Seperti itu. Baik, lalu from PyMongo, import Mongo client, text, GeoSphere, ascending, dan juga from the time, import the time. Nah, jadi ini berfungsi untuk mengimport modul Mongo client, text, GeoSphere, dan juga ascending untuk berinteraksi dengan MongoDB. Jadi modul Mongo client ini digunakan untuk membuat koneksi ke MongoDB. Lalu teks, GeoSphere ini dan ascending itu untuk mendefinisikan tipe indeks dalam koneksi MongoDB. Dan the time, the import the time itu modul menyediakan kelas untuk memanipulasi tanggal dan juga waktu. Seperti itu. Oke. Lalu kita masuk ke collection, membuat indeks teks. Nah, ini digunakan untuk membuat indeks teks pada field request time. Ini collection create index location. Ini digunakan untuk membuat indeks GeoSphere pada field location. Dan juga collection create index ini digunakan untuk membuat indeks pada file IP address. Terakhir, collection create index device type digunakan untuk membuat indeks pada file device type. Seperti itu. Jadi kalau di atas itu secara garis besar pada collection ini itu digunakan untuk meningkatkan efisiensi pencarian dan pengurutan data dalam koleksi perangkat jaringan. Nah, seperti itu. Selain itu juga kode ini juga menerapkan indeks menaik pada field IP address yang merupakan data dalam field tersebut secara menaik, mempercepat pencarian dan juga pengurutan data. Lalu ada declare. Kita masuk ke declare. Nah, declare create, definisi create device di sini itu digunakan adalah sebuah fungsi untuk menambahkan dokumen. Jadi fungsi create device ini digunakan untuk menambahkan dokumen baru ke lokasi network device. Seperti itu. Lalu parameter device itu dokumen yang akan ditambahkan ke koleksi. Lalu selanjutnya itu ada declare read. Nah, itu digunakan untuk
membaca semua dokumen di dalam koleksi nanti di dalam network device. Collection. Lalu metode collection find itu untuk mengambil semua dokumen dari koleksi. Di sini lalu fungsi di sini itu digunakan untuk memperbarui dokumen dalam koleksi network device berdasarkan device name. Jadi parameter device name itu mewakili nama perangkat yang ingin diubah nanti. Sementara new device ini dia nama baru yang akan menggantikan nama perangkat yang lama. Selanjutnya ada sebuah fungsi untuk menghapus dokumen berdasarkan device name. Nah, fungsi di sini itu tentu saja untuk menghapus dokumen dari koleksi network device berdasarkan device name seperti itu. Lalu parameter, di sini ada parameter device name itu nama perangkat yang ingin kita ubah, yang ingin kita hapus. Lalu metode collection delete one itu digunakan untuk menghapus satu device. Nah, seperti itu. Satu device. Yang tentu saja dokumen yang sudah memenuhi kriteria pencarian nanti. Lalu ada declare lagi. Fungsi ini digunakan untuk mencari perangkat berdasarkan device tipe dan installation date seperti itu. Nah, jadi tentu saja ini untuk mencari perangkat dalam koleksi network device nanti berdasarkan jenis perangkatnya, tanggal pemasangannya. Nah, seperti itu. Lalu ada declare lagi di sini. Nah, declare ini untuk mencari update multiple. Update multiple ini tentu saja untuk memperbarui beberapa field dalam dokumen berdasarkan kondisi tertentu. Dan juga ini digunakan untuk mencari perangkat berdasarkan device name. Fungsi ini kita gunakan untuk mencari perangkat dalam radius 5 km dari koordinat tertentu. Ya, nanti pada saat menjalankan programnya ada contoh di situ nanti. Nah, lalu di sini untuk sebuah declare yang digunakan untuk mencari perangkat dengan interface berstatus down. Ini sebuah declare untuk mencari perangkat dengan interface berkecepatan 1 GB per second. Nah, di sini ada fungsi untuk mengupdate yang digunakan untuk mengupdate status interface dari statusnya down menjadi up. Nah, seperti itu, sesuai perangkat yang kita pilih. Lalu di sini ada declare yang digunakan untuk menambahkan interface baru pada perangkat tertentu. Oke. Fungsi ini digunakan untuk menganalisis parameter performa query dengan explain. Nah, seperti itu. Nah, di sini model program kita itu sebuah aplikasi yang menampilkan menu di mana kita itu menginput datanya dari program. Nanti kita akan melihat yang sudah kita inputkan itu di database seperti itu. Jadi kita menginputnya itu lewat program. Di sini ada 12 menu dan menu yang terakhir ini untuk kita keluar dari menu
di sini. Oke. Oke, sesuai dengan ini adalah pilihan-pilihan sesuai dengan yang kita pilih nanti. Di sini ada contohnya, di sini ada jika kita memilih nomor 1, kita akan menambahkan perangkat ke dalam program kita. Nah, seperti itu. Kita akan diminta nama perangkat, alamat IP, tipe perangkat, lalu koordinat, selain itu juga instalasi date, seperti itu, dan juga lainnya. Nah, jika kita memilih nomor 2, kita akan diminta untuk nomor 2 ini hanya untuk membaca semua perangkat yang berada di dalam database. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga ini kita bisa memperbarui perangkat. Lalu yang keempat, hapus perangkat, dan seterusnya. Nah, di sini. Dan yang terakhir itu ada masukkan nama perangkat 12, itu tambah interface baru. Nah, seperti itu. Mungkin kita langsung ke prakteknya ya. Di sini kita meraninya menggunakan terminal. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masukkan 1. Kita pilih 1 untuk kita bisa lihat 1 itu untuk menambahkan perangkat. Kita akan menambahkan perangkat. Oke, di sini kita tambahkan router 1. Router 1, lalu IP-nya 192.168.1.1. Oke, kita enter. Nah, tipe perangkat tentu saja kita masukkan router. Nah, sekarang kita akan menentukan koordinatnya. Kita masukkan sesuai dengan ketentuan yang diberikan. 73.97, 40.77. Nah, seperti ini. Kita disuruh menginputkan tanggal instalasi sesuai dengan ketentuan lagi, 2021 01/15. Oke. Sekarang nama interface kita masukkan ETH0. Baik, kita buat statusnya up. Oke, statusnya up. Dan kita beri, sekarang kita disuruh masukkan kecepatan interface-nya. Jadi kecepatan interface-nya kita buat 1 GB per second. 2 Gbps. Oke, nah di sini kita langsung memasukkan interface itu 2. Jadi kita coba lagi ETH1, kita beri nama ETH1, lalu statusnya kita down kan. Oke, kecepatannya kita buat 100 Mbps. 100 Mbps. Oke, kita enter, kita ketik selesai. Nah, ketik selesai. Nah, selesai. Kita bisa lihat di sini program sudah berhasil menambahkan device ke basis data kita, ke database kita, seperti itu. Lalu pada pilihan nomor 2, lihat semua perangkat. Nah, di sini kita buat 2 perangkat dulu. Saya ingin membuat 2 perangkat dulu. Kita ke 1 lagi.
Nah, perangkatnya switch 1. Oke, alamat IP-nya 192.168.1.2. Oke, tipe perangkatnya switch. Oke, nah titik koordinatnya strip 974, titik 00, 40, titik 71. Baik, sudah sesuai ketentuan soal. Lalu di sini kita disuruh menginputkan tanggal instalasi. Kita mulai dari tahun 2019, strip bulan 5, tanggal 20. Oke. Nah, kita tambahkan dulu interface-nya. ETH0. Statusnya kita kasih up. Kecepatannya kita kasih 1 GB per second. Oke. Kita sampaikan saja seperti interface router 1 tadi. Kita kasih 2 interface. Yang kedua ETH1, Ethernet 1, masukkan status kita down-kan. Nanti buat contoh ada yang up dan juga ada yang down. Oke, kecepatannya kita buat 100. Sesuai ketentuan kita samakan 1 Gbps. Oke, 1 GB per second. Selesai. Nah, bisa kita lihat di sini kita sudah berhasil menambahkan 2 perangkat dengan masing-masing 2 interface seperti itu. Lalu kita akan melihat semua. Nah, di sini kita bisa melihat semua perangkat yang kita inputkan tadi. Kita tambahkan. Oke, di sini hapus perangkat ini nanti akan saya praktekkan di akhir. Lalu kita lanjut ke 5, cari perangkat berdasarkan tipe dan tanggal. Oke, kita 5, tipe perangkat kita kasih router. Kita tadi punya perangkat bernama router. Tipe perangkat router. Lalu tanggal pembuatan 2021, strip 01, strip 15. Di sini. Kita sudah menemukan device yang dimaksud. Dan di sini kita masukkan nama router. Device-nya router 1 dengan IP address sekian, device-nya router, location, bahkan installation date-nya juga ada di sini. Sampai juga interface juga ada. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah bentuk remote control. Oke. Kita sudah berhasil. Nah, 6. Sekarang kita ke nomor 6. Masukkan nama perangkat yang ini Anda perbarui. Kita coba switch. Tanggalnya 2019 05 20.
status interface baru. Mungkin kita buat down ya. Kita buat down tadi soalnya up semua. Oke. Kecepatannya coba kita ubah ke 1000 Mbps. Maaf, 100 Mbps. Oke, kita enter. Nama interface yang diperbarui kita buat, kita pilih mungkin ETH1 kali ya, ETH1 dari perangkat yang bernama Switch. Nah, seperti itu. Kita tidak menemukan. Oke. Oh, coba kita lihat pada database-nya dulu. Nah, di sini. Di sini adalah tempat database kita menginputkan tadi. Nah, di sini ini switch-nya ETH1. Oh, mungkin oh, di sini kita sudah berhasil. Oh, sudah down dia. Seperti itu. Kita coba kita cek kembali. Nah, ini kita tadi kan membuat nama perangkat bernama switch 1. Oh, soalnya dia tadi udah down, makanya error tadi. Oke, sekarang kita ulangi kembali pada menu nomor 6. Masukkan nama perangkat yang ini Anda perbarui. Oke. Switch. Oke. Masukkan tanggal instalasinya. Tanggal instalasinya 2019 strip 05 strip 20. Oke. Status interface baru. Dari tadi down, sekarang kita coba upkan. Oke. Kecepatannya kita buat 100 Mbps, megabit per second. Ya oke. ETH1. Bentar, coba kita. Oh, nama perangkat kita yang saya salah masukkan. Kita masukkan switch 1. Tanggalnya 19/5. Oke. Lalu interface status interface baru kita dari down ke up kan, kita coba ke up kan. Oke, kecepatannya 100 megabit per second. ETH1. Nah, tadi saya salah memasukkan nama perangkatnya karena disitulah terteliti kesalahannya. Bisa kita lihat di sini kan masih down tuh. Coba kita refresh. Apakah berhasil? Nah, bisa kita lihat di sini interface pada switch
interface ETH1 pada perangkat kita yang bernama switch 1 itu sudah berhasil kita perbarui, statusnya menjadi up dan juga speednya menjadi 100 megabit per second. Nah, ini dia yang saya katakan di awal tadi. Kita membuat program yang kita arahkan ke MongoDB sebagai database-nya. Nah, di sini kita mempunyai collection bernama network device seperti itu. Nah, ini yang kita inputkan awal tadi, router 1, ini switch 1, dan ini yang kita perbarui, baru saja kita perbarui seperti itu. Oke, lalu cari perangkat berdasarkan tipe dan tanggal tadi udah, perbarui tipe. Oke, sekarang 7. Menu ke-7 ini digunakan untuk mencari perangkat berdasarkan dengan nama. Oke, kita cari switch 1. Nah, ini bisa kita lihat berhasil dan juga menampilkan ID, device name, IP address, device type, dan juga segala macam dan lain-lain. Bahkan koordinatnya pun ada, installation date juga ada. Nah, di sini oke, itu berhasil. Try expect ini kalau di kode nah, ini analisis performa dan juga query explain seperti itu di sini. Lalu 8, cari perangkat dekat lokasi tertentu. Oke, kita ke 8, titik koordinatnya kita kasih 1000. Salah. Oke, kita ulangi. Di 8. Pada 8 masuk koordinatnya tadi pada router 1 tuh strip 73, lalu titik 97, lalu koma 40, titik 77. Radiusnya kita kasih 1000. Nah, kita menemukan apa? Di sini kita menemukan router 1 dan juga switch 1. Nah, seperti itu. Lalu ada 9. 9 ini cari perangkat dengan interface down. Nah, seperti itu. Coba kita cari. Nah, di sini sudah ketemu ID, device name router 1, IP address. Nah, ini dengan status down. Di sini kita menemukan pada perangkat router 1 di ETH1 dengan status down. Lalu cari perangkat dengan interface 1 gigabit per second. Nomor 10. Kita juga menemukan perangkat serta interface-nya yang mempunyai interface 1 gigabit per second di sini. Nih. Di sini. Oke. Lalu perbarui status interface 11. Perangkat router. Nama interface ini ETH1. Nama perangkat kita salah. Router 1. Kita 11. Masukkan nama perangkat.
router. Masukkan nama interface yang ingin beralih ETH1. Update to up status 1. Ini digunakan untuk mengupkan status dari down. Oke, kita coba switch. Kita lihat dulu di database ini up. Saya tadi masukkan ETH berapa? ETH 1. ETH 1 di sini kan down tuh. Tadi saya perbarui. Kita lihat lagi di sini. Ini objek 1. Nah, di sini saya sudah mengubah dari down ke up seperti itu. Lalu 12 masukkan nama perangkat router 1. Maaf, salah. 12 router 1 nama interface ETH2. Sekarang kita lihat. Nah, kita lihat di sini ini kan hanya ada ETH1 dan juga ETH0 tuh. Sekarang kita refresh. Nah, sudah jelas di sini kita mempunyai ETH2 dengan status up dan juga dengan speed 10 GB per second seperti itu. Nah, seperti saya katakan tadi, nomor 4 ini saya praktekkan di akhir. Kita 4. Nah, perangkat yang dihapus switch 1. Nah, number of document deleted. Nah, di sini si sistem itu menemukan perangkat yang ingin dihapus dan juga berhasil menghapusnya. Coba kita refresh di sini. Nah, baik semuanya. Jadi kita sudah berhasil menghapus perangkat yang kita tuju. Itu dia tadi penjelasan dari saya, dan ini adalah tugas dari kelompok, dan ini adalah hasil dari diskusi kelompok saya seperti ini. Oke, kita sudah mempraktekkan semuanya. Sini kita sudah mempraktekkan semuanya dan berhasil semua. Terima kasih. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.